Pada kesempatan ini kita akan mengimplementasikan algoritma untuk menentukan FPB dari dua bilangan bulat A dan B dengan setidaknya salah satu dari A dan B tidak sama dengan 0 gitu ya. Paling enggak kemarin kita udah membahas satu, yaitu yang kita sebut sebagai algoritma Euclid gitu ya, yang mana kalian tahu cara kerjanya secara umum gimana. Bahwa ketika kita mau menentukan FPB dari A dan B, ini sama saja dengan menentukan apa ya? Sama dengan menentukan FPB dari asumsinya A yang lebih besar ya, FPB dari A dan A min B dan begitu seterusnya. Kita udah diskusi sebelumnya. Nanti kan kita lihat bagaimana cara kita menerapkan algoritma Euclid dalam bentuk algoritma dan spesifiknya dalam suatu bahasa pemrograman tertentu. Yang bagian kedua, kita lihat di sini sebenarnya algoritma Euclid ini bukan satu-satunya algoritma untuk menentukan FPB dari dua bilangan. Masih banyak algoritma yang lain. Contohnya apa ya? Kita akan sebut pertama ini sebagai algoritma yang naif. Nah, maksudnya naif ini gimana? Algoritma di sini akan bekerja benar-benar menggunakan definisi langsung, tidak menggunakan ide lainnya. Nah, kalau kita bicara di sini, kita asumsikan punya dua bilangan bulat A dan B gitu ya. Di sini kita akan tentukan FPB-nya dan diketahui tanpa kehilangan generalisasi, kita bisa asumsikan sini bahwa keduanya positif gitu ya. Karena FPB dari bilangan bulat negatif ya namanya tetap sama nanti. Kedua yang positif dan kita buat asumsi bahwa A-nya lebih besar atau sama dengan B. Nah, kayak gini. Kita punya asumsi seperti ini, A-nya lebih besar atau sama dengan B, kemudian kita akan mencari FPB dari A dan B. Sekali lagi, untuk mempermudah penulisan, di sini kalau ada kurung seperti pesan terus A dan B, kita anggap sebagai, kita baca FPB dari A dan B. Nah, bagaimana kita menentukan FPB dari A dan B? Kita ambil contoh di sini, misalnya, A-nya adalah, berapa misalnya? A-nya adalah 8 gitu ya misalnya. 8 dan B-nya ini misalnya adalah 6 gitu ya. Bagaimana cara menentukan FPB dengan cara naif? Sebenarnya kita bisa melakukan seperti ini. Kita bisa berangkat dari 1 gitu ya. Dari 1 kemudian kita akan maju terus 1 gitu ya. Apakah 1 ini membagi 6 dan membagi 8? Ya, kita bisa lingkari. Kemudian kita tambah 1 lagi, 2. Apakah membagi 6 dan 8? Ya, terus kita lanjutkan 3. Apakah membagi 6 dan 8? Tidak gitu ya. Hanya membagi 6, 4 hanya membagi 8, 5 dan kemudian 6 hanya membagi 6. Nah, kita bisa berhenti di sini. Kenapa? Ya karena ketika kita melanjutkan ke 7 itu sia-sia. Kenapa? Karena kita telah ketahui sebelumnya di teorema yang pertama kali kita diskusikan, kita membahas keterbagian, teorema 2.2 gitu ya. Salah satunya berkata seperti ini ya, jika A ini membagi, atau saya pakai huruf lain deh, biar nggak bingung. Jika M ini membagi N, apa yang bisa kita simpulkan? Yang bisa kita simpulkan apa? Nilai mutlak dari M ini, gimana? Akan kurang dari, atau sama dengan nilai mutlak dari N. Maksudnya apa? Maksudnya, nilai mutlak dari faktor suatu bilangan itu tidak mungkin apa? Melebihi bilangan tersebut. Nah, ketika di sini kita mau mencari faktor persekutuan dari 8 dan 6, tentunya tidak mungkin di sini faktor persekutuannya itu lebih dari 6 gitu ya. Bisa akal ya, sudah kita diskusikan, sehingga nanti ketika kita sampai di 6, kita berhenti. Dengan kata lain, kita stopnya di mana? Kita stopnya di bilangan yang lebih kecil dari A dan B, dan di sini kan kita selalu asumsikan dia adalah B gitu ya. Nah, FPB-nya yang mana? Nah, dari menggunakan algoritma naif ini, FPB-nya akan kelihatan jelas bahwa di sini adalah FPB-nya adalah 2 karena dia adalah ya faktor persekutuan yang terbesar. Nah, bagaimana kita menerapkan ini dalam bentuk algoritma gitu ya. Nah, satu misalnya kita bisa tulis seperti ini. Kita baca apa namanya? Nilai A dan B gitu. Entah berapa yang dimasukkan, kita baca nilai A dan B untuk menjamin apa namanya? Untuk menjamin bahwa A-nya lebih besar sama dengan B. Sekarang kita bisa tulis seperti ini. Jika nih saya tulis algoritmanya ya, di sini ya. Algoritma yang apa namanya tadi?
Oke, naif gitu ya. Jika kebetulan di sini apa? B-nya ini ternyata lebih besar dari A, apa yang akan kita lakukan? Tukar nilai A dan B. Maksudnya tukar gimana? Di sini A-nya jadi B, B-nya jadi A. Nah, kita ambil contoh nih. Misalkan kita pakai yang tadi nih. Kebetulan ketika nanti di sini A-nya 6 dan B-nya 8. Nah, benar nggak bahwa B-nya lebih besar dari A? Ya. Nah, itu apa yang terjadi di sini? Kita tukar nilai dan B. Sedemikian gimana? A-nya yang jadi 8 dan B-nya yang jadi 6. Nah, itu ya. Langkah berikutnya apa nih? Oke, kita mulai. Kita bisa berangkat, kita inisialisasi dulu nilai faktor. Kita kasih nama seperti ini. Inisialisasi. Nah, faktor sama dengan berapa nih? Sama dengan 1. Jadi kita akan menggunakan nilai 1 gitu ya di awal. Nah, apa yang akan dilakukan berikutnya? Nomor 4, oke. Nah, jika faktor apa namanya? Jika faktornya itu sudah langsung apa namanya itu? Sama dengan kita mulai dari apa ya? Oke, kayak gini aja. Jika faktor ini membagi A dan apa namanya itu? Faktor membagi B, gitu ya. Maka kita buat di sini FPB-nya sama dengan nilai dari faktor tadi. Nah, berikutnya ini kita lakukan lagi. Jika ternyata apa di sini? Faktornya sama dengan B, faktornya sudah sama dengan B, maka apa? Maka selesai. Nah, maka selesai dalam artian FPB-nya siapa? FPB-nya adalah ya nilai FPB yang sebelumnya kita dapatkan di mana? Di langkah keempat gitu ya. Oke. FPB sama dengan apa sini? Sama dengan FPB. Oke. Namun langkah keempat ya. Langkah kelima ya. Namun jika apa namanya? Selama faktor ini belum sama dengan B, apa yang kita akan lakukan ini? Nilai faktor akan kita update. Nah, faktor akan sama dengan apa di sini? Faktor tambah 1 gitu ya. Dan apa? Dan kembali ke mana nih? Ke langkah 4. Nah, itu seterusnya. Kata kuncinya di sini nanti di sini ada selesai ya. Kapan dia selesai? Saat faktor yang bergerak ini dia nilainya sama dengan B. Yuk kita lanjutkan. Tadi kan kita udah di sini nih. Udah langkah kedua ya. Udah tadi terus langkah ketiga. Coba kita perhatikan langsung ya. Langkah ketiga di sini kita menghasilkan suatu nilai apa namanya? Faktor ya. Faktor sama dengan berapa nih? Faktor sama dengan 1. Nah, sekarang masuk ke 4. Langkah keempat. Nah, jika faktor membagi A dan faktor membagi B, maka FPB sama dengan faktor. Nah, di sini kita dapat nilai FPB kita berapa di sini sementara? FPB kita apakah 1 membagi A dan 1 membagi 8 dan 1 membagi 6? Ya, berarti di sini berapa? FPB kita sama dengan 1. Nah, masuk ke sini. Jika faktor sama dengan B, maka selesai. Nah, apakah di proses yang kita di sini faktornya sudah sama dengan B? Belum ya. Kenapa? Karena nilai faktor masih sama dengan 1. Nah, kalau tidak, apa yang terjadi nih? Namun, jika faktor tidak sama dengan B, faktor akan menjadi apa? Faktor tambah 1. Sehingga faktor kita sekarang nilainya berapa? Faktor kita 2 dan kembali ke langkah 4 gitu ya. Oke, kita sekarang kembali ke langkah 4. Ini langkah 4 yang mana namanya? Langkah 4 yang pertama gitulah kita sebutnya. Oke, sekarang ini langkah kelima gitu ya. Oke, yang pertama juga. Sekarang kita kembali ke langkah 4, ke langkah 4 yang kedua. Apa yang terjadi? Apakah 2 membagi
Apakah 2 membagi 6, 8 dan 2 membagi 6? Iya, ternyata gitu ya. Ternyata di sini ada updating. FBB kita yang tadinya 1 menjadi nilai faktor. Faktornya berapa? Nah, faktornya menjadi 2. Sekarang masuk lagi kemana? Ke 5 lagi bagian 2. Nah, apakah faktornya sudah sama dengan B? Sekali lagi B-nya di sini adalah 8 ya. Apakah faktornya sudah sama dengan 8? Belum. Nah, ketika belum, proses itu akan terjadi lagi. Sehingga sini apa? Kita akan nambahkan faktornya menjadi berapa? Faktornya menjadi berapa di sini? 3. Nah, sekarang lihat, kita masuk ke 4.2. Nah, jika faktor membagi A dan faktor B, maka FBB sama dengan faktor. Nah, di sini kita lihat 3 hanya membagi A, tapi 3 tidak membagi B. Nah, artinya apa? Ya, artinya tidak terjadi updating sama sekali. Kita balik ke 53 gitu. Jadi 4.3 tidak menghasilkan FBB yang baru gitu ya. Oke, saya beri tanda ya di sini berarti menghasilkan ya di sini 2 maaf ya, kurang bagus di sini. Di sini nanti saya kasih nama. Oke, di sini dia ada updating, di sini ada updating. Maaf, enggak ya, ini enggak ya. 3 enggak ada updating karena kita enggak melakukan apapun ya, updatingnya di sini ya, FBB-nya 2. Nah, ketika faktornya 3 hanya membagi A, jadi apa? Tidak ada updating nilai FBB. Langsung balik ke kembali ke 5 sekarang, 5.3. Nah, apakah faktor sudah sama dengan 6? Maaf, di sini ada kesalahan dikit ya. Yang B-nya berhenti tadi, saya harusnya tanda yang ini ya. Apakah faktornya sudah sama dengan 6? Belum ya. 5.3 artinya apa? Kita tambahkan faktor lagi gitu. Sehingga di sini nilainya berapa di sini? Nilai di sini faktor menjadi 4 gitu ya. Apakah 4 membagi 8 dan 6? Ternyata enggak ya, dia hanya membagi 8. Jadi apa? Mampir ke 4 tapi nggak melakukan apa-apa. Langsung ke 5 yang keempat diambilkan lagi ya. Jadi apa di sini? Faktor sama dengan 5. Nah, terus apa di sini? Faktor sama dengan 5 masuk lagi ke keempatnya. Apakah membagi? Enggak ya, enggak ada updating sama sekali. Di sini apa? Langsung masuk ke 5 berikutnya. Nah, apa yang terjadi? 5 berikutnya di sini. Di sini faktornya jadi berapa di sini? Faktornya jadi 6 gitu ya, karena nambah 1. Faktornya jadi 6 karena nambah 1, terus balik lagi ke langkah 4. 6 membagi A? Tidak. 6 membagi B? Ya, gitu ya. Artinya apa di sini? Apakah FBB yang diupdate? Tidak ya, karena hanya 1 yang terpenuhi. Langsung masuk ke langkah 5. Apakah faktor sama dengan B? Dalam hal ini 6. Iya, karena faktor sudah sama dengan 6. Apa yang jadi di sini? Nah, ternyata dia adalah selesai gitu ya. Nah, selesai. Dan FBB siapa FBB-nya? FBB-nya di sini sama dengan berapa? Sama dengan faktor yang terakhir gitu ya. Maaf, maksudnya faktor yang terakhir kali diupdate menjadi FBB. Di mana itu terjadi? Ya di sini ya, di baris yang ini gitu ya. Dan sebenarnya di bawah tadi juga terjadi ya pertama kali ya. Sehingga yang terakhir kali FBB-nya di sini, sehingga FBB-nya sama dengan berapa nilainya? Ya sama dengan FBB yang terakhir kali dan di sini nilainya 2. Dan memang di sini FBB dari 6 dan 8 tentunya kita tahu bersama adalah 2. Nah, itu kira-kira adalah penerapan dari algoritma naif. Nah, gimana cara kita menuliskannya gitu ya dalam program tertentu yang kita pilih? Sekarang kita akan mencoba menuliskannya di Python gitu ya. Kita lihat ya sama-sama. Baik, ini sudah saya buatkan. Sekarang di sini contohnya ketika kita menggunakan Python, kita akan membuat definisi FBB naif dari dua bilangan bulat A dan B. Nah, apa yang kita akan pertama tadi? Kita akan pastikan dulu apa? Memastikan bahwa A-nya ini lebih besar sama dengan B gitu ya. Kita pastikan caranya gimana? Nah, kalau kebetulan nanti nilai B-nya ini lebih besar dari A, apa yang kita lakukan tadi? Di sini kita akan apa? Menukar gitu ya. Kita boleh kasih keterangan ya di sini. Kita akan kasih apa namanya? Tukar nilai A dan B. Oke, kalau kalian lihat cara nukarnya gimana? Ya kita titip dulu nilai C, A-nya di mana? Di C, kemudian nilai A-nya kita ganti jadi B, baru kita ambil nilai A yang lama, dah kita titipkan di C tadi ya, sehingga di sini, sampai pada di sini kita sudah berhasil menukarkan apa? Nilai A dan B, sehingga kita bisa jamin apa? Bahwa ketika sudah sampai baris ke 7 selesai dieksekusi,
bisa dipastikan bahwa nanti nilai A ini pasti lebih besar atau sama dengan B. Nah, kemudian baru kita lakukan iterasi yang tadi ya. Iterasi tadi kita akan mulai dari apa namanya? Inisialisasi variabel faktor. Nah, faktornya akan dimulai dari berapa? Akan dimulai dari 1 sampai berapa dia? Sampai nilainya sama dengan B. Nah, kalau bagi yang belum pernah pengalaman di Python, untuk mengambil apa namanya rentang nilai dari 1 sampai B, kita startnya 1 dan stopnya B plus 1. Karena di sini sifatnya adalah yang di nilai stopnya bukan nilai yang terakhir dieksekusi. Nilai yang terakhir dieksekusi apa? Yaitu nilai yang tepat sebelum stop. Nah, sebelum B plus 1 nilainya apa? Ya B ya. Sehingga untuk melihat apa namanya melakukan iterasi definite, iterasi dengan banyak tertentu yang dimulai dari nilainya 1 sampai B, di Python kita bisa menuliskan seperti ini ya, walaupun sebenarnya ada cara lain, ini saya ambil yang paling masuk akal. Nah, di sini nanti kita, di iterasinya kan kita tuliskan gini, F, sini akan kita tuliskan apa? Saat, nggak usah pakai dicoba deh, kayak nah, kalau misalnya belum familiar dengan Python, ini adalah salah satu untuk mencetak gitu. Di sini ya, kita akan lihat ya. Ini equal dengan langkah kita yang keberapa nih tadi? Ya, di sini kita akan langkah keempat kita gitu ya. Yang keempat kita di sini akan kita ini hanya membuat tulisan saja. Nah, di sini sebenarnya yang tadi if-nya. Kalau faktor itu membagi habis A gitu ya, dan faktor itu saat A itu membagi habis benar ya. Saat faktor itu membagi habis A dan faktor membagi habis B bisa ditulis di patternnya seperti ini. Nah, kalau tanda sama dengannya artinya apa ya? Sisa pembagian. Nanti kita akan diskusi tertentu lebih khusus untuk modulo, tapi sekarang kita bisa baca sebenarnya jika A dibagi faktor sisanya sama dengan 0. Nah, apa yang terjadi kalau A dibagi faktor sisanya sama dengan 0? Itu sama artinya dengan apa? Faktor membagi habis A. Dan yang kedua apa di sini? Bahwa B dibagi oleh faktor, sisanya adalah 0. Dengan kata lain apa sini? Faktor membagi habis B. Jika itu apa yang, jika kedua syarat terpenuhi, apa yang kita lakukan tadi di sana? Ya, betul. Yang kita lakukan adalah kita akan membuat nilai FPB kita, dalam tanda kutip bisa jadi sementara, FPB sementara kita adalah faktor gitu ya di sini. Nah, di sini kita akan tuliskan di sini FPB sementara ya, karena mungkin bisa jadi diupdate nanti seterusnya itu. Dan ini akan terjadi terus-menerus sampai kapan? Saat faktornya mulai dari 1, 2, 3, sampai seterusnya sampai berapa? Ya, sampai nanti faktornya B, baru nanti langkah kelima kita akan selesai, dan yang apa namanya, dan FPB yang terakhir kali terupdate gitu ya, nilai FPB yang terakhir itu akan menjadi FPB kita. Jadi nanti kita bisa tambahkan di sini gitu ya. Oke, bukan FPB sementara. Nanti kita bisa apa namanya print di sini. Kita print di sini bahwa kayak gini ya misalnya ya. Kita print apa yang kita print bahwa FPB adalah berapa nih? FPB adalah siapa? Ya betul ya, FPB-nya adalah nilai FPB yang terupdate terakhir. Nah, di sini ketika kalian tahu term fungsi, kita selalu menggunakan return dalam artian apa? Ketika kita panggil FPB naif dengan bilang A dan B, nanti FPB naif ini ada nilai yang dihasilkan. Oke, ini dia selesai. Sekarang kita eksekusi di sini. Kita panggil misalnya untuk kasus kita tadi, FPB naif misalnya, FPB naif untuk berapa nih? FPB naif untuk berapa kita tadi? 8 dan 6 gitu ya. Oke, 8 dan 6. Apa yang terjadi di sini? Kita lihat. Oke, nah kita lihat di sini. Kan dilihatnya sama seperti saat faktornya 1, karena 1 membagi 86, apa nih? FPB sementara adalah 1. Saat faktor 2, FPB sementara adalah 2. Kenapa? Karena 2 membagi 8 dan 6. Saat faktor 3, 4, 5, 6, seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya tadi, tidak akan ada update nilai sehingga langsung masuk ke langkah kelima dan terakhir ketika faktornya ini sama dengan 6, artinya apa? Faktornya sudah sama dengan B, bilangnya lebih kecil, maka di sini FPB dari 86 adalah siapa? Adalah FPB sementara yang terakhir. Nah, itu kira-kira penerapan dari FPB naif ini, algoritma. Coba kita untuk bilangan yang lain nih. Kalian perhatikan 123 dan 321. Nah, di sini kelihatan A-nya lebih kecil daripada B ya. Nanti dia akan mengupdate sendiri, dia akan menukar nilai gitu ya di sini. Oke. Apa yang terjadi di sini? Berapa baris nih? Kita lihat.
terjadi updating saat faktornya hanya 1, terus dan berapa? Dan 3. Dan untuk nilai yang lain, nah, sama sekali tidak terjadi updating sampai selesai, sehingga nanti ternyata apa? Nilai EPB-nya adalah 3. Nah, dari gambarnya itu saya kasih contoh satu lagi yuk, gitu ya. Ini akan menjadi pertanyaan gitu ya, EPB naif gitu ya. EPB naif dari berapa misalnya? Yang besar misalnya, kalau saya tanyakan EPB naif dari 100 dan berapa misalnya? 100 dan berapa misalnya? Dan 30 gitu misalnya ya. Kita lihat ya. Apa yang terjadi di sini? Berapa baris yang dieksekusi? Yang dieksekusi ya sebanyak, bilangnya lebih kecil, dalam hal ini 30. Dan updating nilainya ada berapa kali? Updating nilai faktor ada 1, 2 ketika faktornya 2, ketika faktornya dan faktornya 10. Karena 10 ini adalah updating terhadap EPB, maka EPB-nya adalah 10. Nah, dari sini kita lihat pertanyaan. Coba analisis algoritma EPB naif ini. Kira-kira apa kelemahan dari algoritma EPB naif ini gitu ya. Pertanyaannya ada dua ya. Apakah EPB naif ini efektif? Yang kedua, apakah EPB naif ini efisien? Silahkan dijawab sebagai bagian dari aktivitas 2.